Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mario Abraham Sitepu, NPM NPM 2515030001, kelas 11A11. Saya dari Universitas Quality Brastagi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Olahraga. Jadi di sini saya ingin menjelaskan hasil dari presentasi saya yaitu tentang anatomi olahraga dan osteologi. Yang pertama saya akan menjelaskan anatomi olahraga. Definisi dan ruang lingkup. Pengertian anatomi olahraga. Anatomi olahraga adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dalam konteks aktivitas fisik dan performa atletik. Ruang lingkup Yang kedua, ruang lingkup osteologi. Osteologi mencakup studi tentang tulang, meliputi struktur, fungsi, perkembangan, dan hubungan tulang dalam sistem rangka manusia. Yang ketiga, hubungan dengan kinerja atletik. Pemahaman anatomi dan osteologi membantu mengoptimalkan gerakan, mencegah cedera, dan meningkatkan performa dalam berbagai jenis olahraga. Sistem tubuh dalam olahraga. Yang pertama, anatomi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari otot, tulang sendi, dan jaringan ikat yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan dalam aktivitas olahraga. Yang kedua, osteologi dalam performa atletik. Struktur tulang berperan penting dalam menopang tubuh dan melindungi organ vital dan menyediakan titik perlekatan otot untuk gerakan olahraga. Yang ketiga, sistem kardiovaskular atlet. Jantung dan pembuluh darah mengalami adaptasi khusus pada atlet, meningkatkan kapasitas pengiriman oksigen ke otot selama latihan intensif. Yang keempat, sistem pernapasan dan olahraga. Paru-paru dan jalur pernafasan beradaptasi untuk meningkatkan kapasitas vital dan efisiensi pertukaran gas selama aktivitas fisik. Analisis gerakan dalam olahraga. Di sini ada aplikasi praktis anatomi yang pertama, analisis gerakan dalam olahraga. Penerapan pengetahuan anatomi untuk mengoptimalkan teknik gerakan atlet, mencegah cedera, dan meningkatkan efisiensi biomekanik dalam berbagai cabang olahraga. Yang kedua, rehabilitasi cedera olahraga. Penggunaan pemahaman struktur tulang dan otot untuk merancang program pemulihan yang efektif bagi atlet setelah mengalami cedera. Yang ketiga, peningkatan performa atletik. Aplikasi prinsip osteologi dan anatomi untuk mengembangkan latihan spesifik yang memperkuat struktur tulang dan meningkatkan kapasitas kinerja fisik atlet. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua bagian tentang dasar-dasar osteologi. Yang pertama ada struktur dan fungsi tulang. Komposisi tulang. Di bagian komposisi tulang. Tulang terdiri dari matriks organik, mineral, dan sel-sel tulang yang bekerja bersama membentuk jaringan keras namun fleksibel untuk mendukung tubuh. Yang kedua, klasifikasi tulang. Tulang diklasifikasikan menjadi tulang panjang, pendek, pipih, dan tidak beraturan berdasarkan bentuk dan fungsinya dalam kerangka manusia. Fungsi sistem rangka. Sistem rangka berfungsi untuk sebagai penyokong tubuh, pelindung organ vital, tempat perlekatan otot, dan pembentuk sel darah penyimpan mineral. Yang ketiga, pertumbuhan tulang. Tulang berkembang melalui proses osifikasi dengan pertumbuhan longitudinal pada lempeng epifisitis dan pertumbuhan diameter melalui deposisi periosteal. Di bagian klasifikasi tulang manusia. Tulang berdasarkan bentuk. Tulang manusia diklasifikasikan menjadi tulang panjang, pendek, pipih, dan tidak beraturan berdasarkan proporsi dimensi dan karakteristik strukturalnya. Tulang berdasarkan jaringan dibedakan menjadi tulang kompak atau padat dan tulang spons atau berongga dengan struktur jaringan yang berbeda untuk fungsi mekanis spesifik. Tulang berdasarkan lokasi terdiri dari tulang aksial yaitu tengkorak, tulang belakang rusuk, dan tulang apendikular yang terdiri dari ekstremitas atas dan bawah yang membentuk kerangka manusia. Pertumbuhan dan perkembangan tulang.
Yang pertama, tahapan osifikasi. Proses pembentukan tulang melalui beberapa tahap, dimulai dari pembentukan matriks tulang hingga mineralisasi dan pematangan tulang. Yang kedua, faktor mempengaruhi pertumbuhan tulang. Hormon, nutrisi, aktivitas fisik, dan genetik berperan penting dalam menentukan kecepatan dan kualitas pertumbuhan tulang. Yang ketiga, pertumbuhan tulang panjang. Tulang panjang tumbuh melalui lempeng epifisitis dengan aktivitas sel-sel kondrosit yang berproliferasi dan mengalami klasifikasi. Yang keempat, gangguan pertumbuhan tulang. Berbagai kondisi sebagai rakitis, osteoporosis, dan skoliosis dapat menghambat pertumbuhan normal dan perkembangan struktur tulang. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang osteologi dalam aktivitas fisik. Penguatan struktur tulang. Yang pertama, latihan beban meningkatkan kepadatan mineral tulang menstimulasi osteoblast untuk memperkuat struktur tulang dan mencegah osteoporosis. Remodeling tulang. Proses adaptasi tulang melalui pembentukan dan resorpsi jaringan tulang sebagai respon terhadap tekanan mekanis dari aktivitas fisik. Peningkatan massa tulang. Latihan rutin merangsang pertumbuhan massa tulang terutama pada periode pertumbuhan, meningkatkan kekuatan dan ketahanan tulang terhadap cedera. Ketiga ini termasuk ke dalam adaptasi tulang terhadap latihan agar kita dapat mengaplikasikannya. Yang selanjutnya, cedera tulang umum. Ada jenis-jenis cedera tulang pada umumnya, yaitu yang pertama, fraktur tulang atau sering disebut dengan patah tulang. Kerusakan struktur tulang akibat trauma atau tekanan berlebih ditandai dengan nyeri, bengkak, dan keterbatasan gerak pada area yang terkena. Yang kedua, patah tulang stres. Cedera akibat penggunaan berlebihan pada tulang tertentu sering terjadi pada atlet dengan aktivitas berulang seperti lari jarak jauh. Yang ketiga, dislokasi sendi. Pergeseran tulang dari posisi normalnya pada sendi menyebabkan deformitas, nyeri hebat, dan hilangnya fungsi normal pada area tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu pencegahan dan rehabilitasi. Ini termasuk ke cara kita untuk mencegah dan untuk cara bagaimana cara kita untuk meng, meng, memperbaiki atau untuk mengadaptasikan dan memperbaiki ke depannya pada bagian tulang-tulang cedera tulang ini. Yang pertama, pencegahan cedera osteologis. Strategi pencegahan cedera tulang melalui pemanasan, teknik olahraga yang benar, dan penggunaan alat pelindung untuk mencegah kesehatan sistem kerangka. Jadi, di sini dikatakan pencegahan cedera tulang melalui pemanasan. Jadi, sebelum kita memulai latihan, sebelum kita memulai kegiatan aktivitas olahraga, kita ada baiknya kita untuk memulai pemanasan terlebih dahulu, dan pemanasan yang kita lakukan itu bertujuan untuk supaya tidak untuk kedepannya nanti saat latihan, saat kegiatan, cedera tulang, cedera pada otot-otot kita tidak ada. Dan yang kedua, nutrisi untuk kesehatan tulang. Peran kalsium, vitamin D, dan nutrisi penting dalam pencegahan osteoporosis dan mempercepat pemulihan cedera tulang pada atlet. Dan yang terakhir, rehabilitasi pasca cedera tulang. Proses pemulihan tulang setelah cedera melibatkan fisioterapi bertahap, latihan penguatan, dan pemantauan penyembuhan untuk mengembalikan fungsi normal. Sekian dari saya, inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, yang tidak baik didengar dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.